Okay. Oh, wait, let me share. Nomor 1 jawabannya delta. Kenapa delta? Di situ the North Pole, dia posisinya sebagai subjek. Maka di sini dibutuhkan, kita lihat nomor 1, apakah ada kata kerja? Tidak ada ya. Jadi yang dibutuhkan adalah kata kerja. Nah, kita cari A, B, C, D ini yang menunjukkan sebagai kata kerja, langsung kata kerja. A tidak mungkin karena ada it, kemudian bravo memungkinkan sekali karena ada is, kemudian diikuti oleh verb ing. Kalau C tidak mungkin karena kata kerja itu, kalau kata kerja inti ya, nggak boleh diawali dengan which, nggak bisa. Meskipun di situ ada is having. Kemudian has itu possible. Sekarang yang dipilih tinggal bravo dengan delta. Jawabannya delta. Kenapa kok nggak bravo? Karena bravo itu memiliki arti sedang. Nah, sedangkan di kalimat nomor 1 itu menyatakan suatu fakta. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan fakta, kalimat itu cenderung selalu menggunakan simple present tense. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik. Sekarang oke, thank you. Nomor 2 jawabannya delta pada akhirnya Mr. Husna. Ini kenapa selalu kebanyakan benar ketika mengerjakan yang kedua kalinya? Maybe kurang teliti ya, Miss. Kurang teliti masalahnya. Oke, tapi paham ya waktu menjawab yang kedua kalinya ya. Ya, kira-kira sih kayaknya itu jawabannya gitu. Ternyata benar. Atau mungkin jawaban yang kedua itu sempat menjadi pertimbangan di awal sebelum menjawab. Enggak, ya saya nggak baca yang surrounded-nya. Oh gitu, baik. Iya, nggak sama itu. Saya langsung on apa ya, buru-buru jadi on the side up. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke, nomor 2. Di situ the city of Beverly Hills sebagai kata, sebagai subjek ya. Di situ ada the city of. Nah, kalau ada kata benda di antara, maksudnya sebelum of dan sesudah of, Anda tinggal menentukan kira-kira mana yang Anda jadikan patokan singular dan pluralnya. Ya, yang dijadikan patokan adalah sebelum of. Makanya di sini ada is. Kata kerja to be tunggal. Is surrounded on. Nah, setelah on ini berarti harus kata benda. Tinggal mana yang dipilih. Harus kata benda saja atau kata benda diikuti kata harus diikuti kata kerja to be, ya. Karena di sini sudah ada kata kerja to be, maka setelah on ya, itu cenderung diikuti oleh kata benda, noun aja, atau noun phrase. On, diikuti noun atau noun phrase. Ya, nggak bisa diikuti kalimat. Ya, tidak bisa diikuti kalimat. Nah, bentuk yang tepat adalah on all sides by. Oke ya. Its sides nampak seperti kata benda, ya, tapi nggak bisa dipilih karena its sides itu kurang mencakup secara keseluruhan, ya. Di sini ada all sides-nya. Oke, bisa dipahami ya, bisa diterima, oke? Karena saya tidak lihat Anda. Oke, terima kasih sudah merespon.
Next nomor 3. Nomor 3 pada akhirnya Mr. Husna benar. Nomor 3, yes, jawabannya delta. Ini materi pernah saya kasih contoh waktu itu kalau masih ingat ya yang ada Valentine's itu. Jadi di sini adalah dua subjek. Dua subjek yang sebenarnya sama. Oke? Satu orang atau satu benda. Oke ya. The fastest dog yaitu namanya the greyhound. Nah, tandanya gampang. Tandanya ada 2 koma. Ada 2 koma sebelum kata kerja. Ya. Nanti kalau misalnya Anda mendapati soal, kok ini menandakan seperti nomor 3, tapi sebelum kata kerja kok nggak ada koma ya. Nanti ada kalanya nggak ada komanya. Ya, yang nggak ada komanya bisa jadi salah ketik. Ya, tapi ini yang paten, yang valid adalah ada 2 koma. Ini koma yang kedua, koma yang ke-1 sebelum the. Ketika sudah menyebutkan kata benda yang pertama. Ya, alright. Nomor 4. Nomor 4 jawabannya bravo. Ini nampak aneh, tapi Anda lihat kalau ada N atau OR, berarti ada sesuatu yang dibikin sama, dibikin equal atau paralel. Ya. Oh, di sini ada N, ada OR. Ini mana yang diparalelin ya? Nah, kalau N ini yang diparalelkan adalah plants sama flowers-nya. Nah, kemudian or, nggak bisa dong kalau misalnya flowers yang dibikin atau kata lain, mungkin kata lain dari flowers atau sesuatu yang lain dari plants dan flowers itu nggak bisa. Maka Anda menarik or-nya ini yang diparalelkan. Foraging sama sunning. Bisa diterima sampai di sini? Paham. Baik. Nomor 5. Nomor 5 jawabannya Charlie, benar semua. Charlie, hang on. Oke. Di sini ada the greenhouse effect sebagai subjek. Occurs sebagai kata kerja. Occurs bagaimana atau kapan? Oh, occurs when. Nah, setelah when, kalau misalnya ada prakata, ya, saya menyebutnya prakata. Prakata itu kalimat awal gitu. Kemudian diikuti oleh WH pertanyaan. WH questions. Ya, WH atau H questions. Nah, di sini diikuti kalimat lengkap. Kenapa diikuti kalimat lengkap? Karena kalimat ini bukan kalimat pertanyaan. Oke, maka setelah kalimat lengkap harus titik. Meskipun ada WH itu kayak what, where, why, when, which, whose. Kalau H itu how. Oke ya, bisa diterima. Next, nomor 6. Nomor 6 jawabannya benar C. Kenapa C? Di sini Anda perhatikan. Oke, subjeknya mana nih? Ini titik-titik apa ya? Kemudian Anda lihat lagi nih, masih ada yang panjang. Kok ada 2 koma? Oh, bisa jadi 2 koma ini kata-kata sebelum koma berarti sebenarnya hal yang sama, sesuatu yang sama. Ya.
Setelah koma, di situ ada is. Kalau Anda paham 2 koma itu, maka setelah koma yang kedua, is adalah kata kerja to be, kata kerja utama. Oke, verb to be utama. Verb utama dari satu kalimat. Oke, nah, kemudian TTT itu setelah koma, nggak bisa diposisikan sebagai kata kerja utama lagi, nggak bisa. Maka solusinya, dia harus menjadi bagian dari the rose vowel. Kalau menjadi bagian dari the rose vowels, biasanya ciri yang utama itu ada kata which. Ya, ciri yang utama ada kata which. Nah, biasanya gini, kalau untuk menjelaskan, itu dijembatani, jembatan ya istilahnya. Dijembatani, ada which, ada juga who, ada whom, ada whose, kemudian ada that. Oke, jadi pilih salah satunya. Berikut ini memiliki arti yang memiliki arti yang, ya. Jadi yang terjadi, which takes place. Bisa dipahami? Paham, Mr. Husna? Oke. Oh, oke, baik. Alright. So, nomor 7. Nomor 7, experiments. Oke, eksperimen titik-titik represent. Tentukan subjeknya mana. Oke, subjeknya experiments. Kemudian kata kerjanya mana? Kata kerjanya. Kata kerjanya itu di titik-titik atau di represent-nya? di represent. Iya, represent-nya. Oke. Kemudian berarti titik-titik itu ini Anda cek lagi. Kalimat nomor 7 ini kalimat single, ya, bukan kalimat double. Kalau Anda menganggap represent itu kata kerja utama, maka titik-titik itu bagian dari experiments, gitu aja dulu. Kalau bagian dari experiments, untuk menjelaskan kata experiments, kalau ada kata kerja, seperti yang saya sampaikan tadi, ciri utama adalah which, who, whom, whose, that. Ciri yang kedua adalah nomor 7, ya. Ciri yang kedua. Tengok. Tanda jika kata kerja menjadi bagian dari subjek atau noun, suatu noun, ya. Cirinya itu ada which, saya ketik lagi di sini nggak apa-apa. Which, larinya ke sini ya. Wait. Ada who, ada whom, ada whose, ada that. Cirinya yang lain adalah verb in atau bisa jadi verb 3. Ya. Kalau verb in dia memiliki arti me. Kalau verb 3 dia memiliki arti di. Oke. Nah, di sini ada mana nih yang bentuknya ada di sini? Cuma A. Berarti ini artinya yang me. Begitu ya. Jadi ini memiliki arti yang me.
yang G. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik, terima kasih. Next, nomor 8. Nomor 8 itu jawaban Anda alfa. Oke. Kenapa alfa? Di situ alfa. Oke, Anda tentukan dulu. Anda baca dari awal, terus ada koma, ada others, ada are. Oke, setelah koma, kok ada others, ya kata benda, kok ada are. Oh, bisa jadi ini kalimatnya kalimat double. Kalau kalimat double berarti di salah satu bagian dari kalimat harus ada namanya semacam untuk simpelnya ya, semacam tanda penghubung gitu aja. Ya, subordinate clause karena yang satu berlaku sebagai anak kalimat, yang satunya lagi berlaku sebagai induk kalimat. Yang ada conjunction atau subordinate clause itu anak kalimat. Nah, yang nampak sebagai anak kalimat adalah alfa. Oke, bisa diterima ini dua-duanya salah awalnya. Oke, Oke, Miss. baik. Di situ tandanya gampang. Ini kok ada are ya? Kok ada verb to be? Di sini ada verb to be. Oh, berarti ini dua kalimat nih. Kalimat double saya sebutnya. Oke. Nomor 9. Nomor 9 Anda tentukan ini ada are, oke, verb to be. Terus berikutnya ada forebode. Oke, forebode ini kata kerja. Tinggal ini kata kerja bentuk kedua. Kalau to be-nya to be present, terus kata kerjanya kata kerja kedua, kok kayaknya nggak sinkron ya, gitu. Oke, bener ada kata kerja to be dan kata kerja bentuk kedua. Tapi dalam satu kalimat, ini posisinya kok nggak sinkron, nggak sama-sama simple present atau simple past. Nah, kita lihat A, B, C, D-nya. A, B, C, D itu semuanya WH questions. What, which, what day, which day. Nah, kira-kira mana yang tepat? Clouds Arctic, dark gray clouds. What, what itu tidak bisa diartikan yang, ya. What itu ketika di tengah-tengah kalimat, what tetap diartikan sebagaimana mestinya, ya. What tetap diartikan apa, kalau which bisa diartikan yang, meskipun aslinya dia memiliki arti yang mana, ya. What they nggak bisa diartikan yang mereka, no. Apa yang mereka, which they, yang mereka atau yang mana mereka nggak enak. Nah, jadi yang tepat adalah bravo, ya, yang menghalangi hujan. Bisa diterima? Bisa, Miss. Baik, nomor 10. Nomor 10 ini bla 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 ada beyond. Oke, di ujung sendiri. Setelah beyond, ini beyond. Beyond, ya. Beyond ini diikuti apa? Tinggal diikuti noun atau noun phrase, ya. Noun phrase itu seperti contohnya kalau saya bilang gini mungkin my imagination contohnya, atau beyond imagination, an imagination. Nah, bentuk noun phrase salah satunya itu seperti ini. Seperti C.
nggak ada subjeknya, tapi di sini memiliki arti apa yang bisa diusahakan, istilahnya seperti itu. Oke ya, bisa diterima? Silakan dilanjut mengerjakan